mereview tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang video ya dan PTK juga, PTK 1 ya, siklus 1 tentang lembah kerja juga, self assessment ya. Kemudian PPL modul ajar 1 ya dengan video PBL-nya juga. PPL modul ajar 2 dengan video PBL-nya, PJBL-nya. Kemudian PPL 2 P5 modul dan video P5-nya. Ya, terakhir adalah laporan PTK siklus 1, 2, dan 3 yang sudah di-share oleh Bu dosen kita. Mungkin nanti dalam PPL 1 ini nanti, PPL PBL ini masih ada yang belum mengirimkan PTK-nya ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya buka, belum semuanya. Mungkin yang mengirimkan. Untuk siklus 1 ya, sampai lembar kerjanya itu baru lembar kerjanya sampai PBL itu yang di yang diteliti adalah tempat Bapak Ibu bekerja ketika waktu PPL ya. Kalau misalnya ada masalah tentang pembelajaran Bapak Ibu di kelas dengan metode tersebut, dengan hasil lembaga kerjanya kurang memuaskan atau kurang nilai KKM-nya berkurang, ya bisa pakai metode lain dengan siklus kedua nanti. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Dari kemarin memang ada yang menanyakan apakah ini PTK-nya langsung 1, 2, 3 langsung kesimpulan atau sampai siklus 1 saja. Jadi dalam PTK yang di PBL ini adalah sampai siklus 1 saja ya Bu In ya. Ya, baik. Mungkin itu yang saya ketahui dulu dalam PPL ini sampai PTK siklus 1. Saya tadi sudah lihat satu ya, contoh dari PTK Pak Danang. Ya, sudah kelihatan hasil nilainya. Jadi ada dua yang masih nilainya kurang ya Pak Danang ya. Jadi belum sampai 100% dalam siklusnya untuk melanjutkan nanti siklus keduanya dari modul ajar tersebut nanti diaplikasikan ke PTK Pak Danang. Ya baik Pak Danang, itu satu contoh baru saya buka Bu, tadi karena saya hari ini seharian keundangannya penuh. Ada undangan. Ya mohon maaf. Mungkin nanti yang lainnya sebagai contoh. Tadi saya lihat Pak Danang. Ya baik Bu dosen, mungkin Bu In ada yang menambahkan untuk mengawali malam ini mereview PTK. Ya, kalau saya malah belum ke PTK, saya seharian ini melihat video-video Video. Bapak Ibu ya. Eh, Nanti salah satu yang PTK mungkin kita minta untuk di apa namanya dipresentasikan aja Bu Nisa. Untuk video secara umum karena ini memang tugas yang rutin kita laksanakan, pastinya Bapak Ibu sangat mahir dalam eh, apa proses mengajar gitu ya. Tetapi mungkin kalau soal editing beragam saya lihat ada yang sudah bagus sekali gitu ya, sudah seperti YouTuber profesional, ada juga yang videonya kepotong gitu, kepotong misalnya eh, apa kurang proporsional antara pembukaan kegiatan inti sampai penutup. Misalnya pembukaannya kemudian ice breakingnya panjang gitu ya, mengambil lebih dari setengah durasi video, kemudian kegiatan inti mengajarnya hanya sepertiganya, kemudian pas bagian penutup udah ke apa, udah ke cut gitu. Nah, ini juga mungkin saya lihat kan Bapak Ibu juga kadang-kadang melakukan Zoom Zoom mandiri ya, artinya sharing sesama peserta. Nah, bisa saja misalnya Bapak Ibu saling minta tips gitu, kira-kira pakai aplikasi apa untuk editing video gitu. Mungkin kalau ada juga yang masih manual, mungkin seperti ngerekam di HP biasa terus langsung upload jadi kepotong atau seperti apa. Ya itu teknisnya nanti silahkan di upgrade lagi. Saya hanya mengingatkan karena
eh atau saya share screen ya, karena nanti kan beberapa kali pertemuan kita itu bentuknya masih sama aja gitu, Bapak Ibu. Saya share screen saja supaya lebih jelas ya. Atau Bu Iin begini aja, kita perlu Hmm, volunteer nggak untuk mempresentasikan punyanya Bapak Ibu? mm-mm. Nah Mungkin ini yang, ya Bu. ya Eh, nggak apa-apa, ini sekalian melihat ya. Ya, ini modelnya kan nanti masih sama kayak ini kan untuk PPL 1, yang PBL semua Bapak Ibu nanti sama juga dengan kegiatan berikutnya nanti tetap mengupload bahan ajar perangkat pembelajaran, ada video pembelajaran, PTK dan lembar kerja dan self assessment. Nah, jadi memang di PPL 1 ini sebagai proses kita belajar gitu, mudah-mudahan nanti kegiatan yang berikutnya di PJBL dan P5 PPRA ini prosesnya lebih bagus lagi gitu. Maksud saya seperti itu. Contoh misalnya kita lihat di PPL 1 yang video pembelajaran. Oh, ini saya tutup dulu ya, soalnya sudah ada beberapa nilai ini. Saya, saya tutup dulu, saya kasih yang belum dinilai aja. Nah, terus saya melihat beberapa peserta ada yang senang ngirim double, kenapa ya? Semangat, Semangat ya. terlalu semangat tuh. Iya, bagusnya satu-satu aja gitu uploadnya, nggak usah sampai 2 kali gitu. Nah, Tadi saya cek Bu, seperti Pak siapa tadi Andriansa itu 2 kali karena PJBL-nya dengan PBL-nya eh, videonya dua eh, nguploadnya. nah ini Bapak Ibu kan ini instrumennya nanti penilaiannya sama-sama aja gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ini saya buka yang belum saya nilai, jadi nggak kelihatan ininya nilainya. Misalnya di video-video yang Bapak Ibu buat itu harus ada misalnya pendahuluannya, membuka pelajarannya gitu ya, dan dikasih narasi, dikasih tulisan di videonya itu. Saya lihat beberapa ada yang sudah membuat tulisan di bawah videonya itu, misalnya tahap pendahuluan gitu kan. Ini eh, kalau ini kebuka nggak di Bapak Ibu? Kan kami nilainya satu-satu gini kebuka ya, kebuka ya. Ter- terbuka, Ya, Bu. Terbuka, seperti Bu, itu Bu, terbuka. tinggal MS kami tidak ada seperti ini Bu. Ada. Kan Ada ada, ya. oh, Ada di bawahnya. oh, ada. Ikut Oke, nah ada lebih di bagus bawahnya. kalau kalau kebuka. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bikin video yang berikutnya untuk next pembelajaran kita, ini tolong dipenuhin. Misalnya ada tahap pendahuluannya, ada tahap pendahuluan itu misalnya ada membuka pelajaran, memotivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena beberapa video Bapak Ibu ada yang menyampaikan tujuan pembelajaran, ada yang skip, entah kelewat atau apa gitu ya. Terus ada tahap inti. Jadi ditulis poin-pointernya itu gitu. Kegiatan Bapak Ibu itu apa aja peralihannya. Saya lihat ada video ibu siapa gitu, saya lupa ya. Sebetulnya prosesnya sudah dilalui semua, tapi ketika pas proses pembelajarannya itu justru diganti dengan sound musik gitu. Jadi nggak ketahuan apa yang sedang ibu ibu ajarkan, apa yang kegiatan yang sedang dilakukan karena prosesnya itu diganti musik yang terlalu panjang gitu. Jadi padahal itu hal penting yang akan kita nilai. Di tahap inti ini kan ada langkah persiapan pembelajaran, penyajian materi, kemudian eh, penyajian materi yang sinergis, penggunaan model, pendekatan, dan metode pembelajaran, kemudian kurikulum merdeka ya, lalu ada variasi interaksinya, ada pengelola kelasnya, kemudian ada daya adaptabilitas proses pembelajaran. Yang kurang menurut saya, rata-rata Bapak Ibu sebagian besar itu belum menguatkan soal moderasi beragama. Ada di sini. Nah, ini tentang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Saya lihat ada seorang apa namanya ibu ya, misalnya dia menyampaikan tugas sudah saya kirimkan via WA group gitu, atau misalnya eca-ecanya aja, atau eca-eca nggak sih Bapak Ibu? Pura-puranya gitu ya.
disampaikan ke siswa. Ini kan misalnya di sini poinnya guru terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis aplikasi, misalnya Google Drive, Weblink, Google Classroom dan lain sebagainya. Jadi disampaikan gitu loh, anak-anak silahkan disimak materi kita di di website apa gitu, atau misalnya penugasan sudah Bapak upload di Google Classroom. Nah, jadi dibunyikan gitu. Atau lebih bagus lagi kalau ditayangkan di slide yang di infokus di depan. Kemudian media pembelajarannya mengembangkan kemampuan 4C, kejelasan suara kalau ini udah biasa ya. Tadi itu ada poin tentang moderasi beragama. Nah, ini yang 18. Guru mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan sesuai nilai moderasi beragama. Jadi, eh, kita udah paham semua ya Bapak Ibu tentang moderasi beragama ya. Kira-kira disampaikan gitu, dikaitkan dengan pembelajaran atau materi yang sedang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian perumpamaan ya, analogi. Lalu juga dikaitkan juga misalnya materi-materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan dengan konteks kekinian gitu. Itu ada di bagian pembelajaran bermakna. Saya lupa di poin berapa gitu. Nah, terus kegiatan penutup. Kegiatan penutup sebagian besar Bapak Ibu masih, saya belum menilai semua ya, tapi dari yang sudah saya nilai itu sebagian besar ketika ditutup itu langsung ditutup aja gitu, tapi tidak menyampaikan penilaiannya gitu, tidak menyampaikan penilaian hotsnya gitu. Terus ada juga yang belum melakukan reinforcement atau remedia gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ini muncul di laman Bapak Ibu lebih bagus lagi gitu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran untuk yang berikutnya, ya poin-poin ini tolong dipenuhi gitu. Karena ini yang akan kami nilai kalau nggak ada di materi atau saat Bapak Ibu menyampaikan, ya nilainya nanti akan berkurang gitu. Nah, kemudian ini kepribadian. Memang ini subjektif ya, apa kategori mempesona itu gitu kan. Beberapa mungkin udah tampilan wajahnya itu walaupun dia diem aja kelihatan ceria gitu, tapi ada juga yang sudah berusaha untuk apa namanya menampilkan sesuatu yang lucu, tetap aja wajahnya kelihatan tegang gitu. Tapi ya kita menampilkan yang terbaik lah, insya Allah. Kalau kalau ini normatif aja ya. Keserasian berbusana, menurut saya semua guru sudah paham busana yang baik untuk mengajar itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu mengupload video-video, tolong dicek ulang juga gitu. Kadang saya lihat ada satu sih video yang saya lihat, dia kecil sekali di YouTube-nya itu. Layarnya itu nggak, walaupun sudah saya widescreen, sudah diluaskan, tapi mungkin nggak tahu dia pakai gambarnya seperti apa, sehingga tampilannya itu video yang keluar itu kecil gitu loh ininya. Apa, layarnya itu kok kecil banget gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, itu ya beberapa masukan untuk perbaikan kita ke depan gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian untuk self assessment, kayaknya self assessment itu yang paling gampang deh dibanding yang lainnya, karena self assessment kan cuma moto ajang narsis lah gitu, ajang narsis Bapak Ibu, tampilkan fotonya dan oh ya, untuk penampilan di foto sama di video mungkin karena kita biasanya ngajar tanpa didokumentasikan, jadi kurang memperhatikan aspek estetika atau misalnya angle-nya gitu ya. Contoh misalnya kalau lagi di foto jangan membelakangi gitu, jangan dari punggungnya banget gitu. Paling enggak ya dari samping, tampak samping begini. Jadi mukanya masih kelihatan gitu. Ini kadang-kadang di fotonya itu dari belakang, jadi nggak kelihatan siapa yang menjadi objek fotonya gitu. Terus pengambilan videonya juga beberapa ada yang suasananya sudah kondusif, di kelasnya bagus, kemudian siswanya juga tertib, diam semua, tapi sepertinya
sound di sekitar kelasnya itu lagi ribut gitu. Apakah mungkin ngambil videonya pas di jam istirahat sehingga suara dari luar itu masuk semua ke dalam sound yang Bapak Ibu upload di YouTube gitu. Jadi walaupun anak-anak kelihatan diam, tapi suaranya berisik sehingga suara guru yang muncul di YouTube-nya itu samar-samar gitu karena beradu dengan suara bising di sekitar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload video, sebetulnya bisa dicek ulang kan gitu ya. Jadi kalau mau eh, di tag lagi juga nggak apa-apa gitu kalau merasa kurang puas terus misalnya di-upload yang berikutnya tapi yang di share ke laman ini satu aja. Terus ada satu ibu-ibu ngajarnya bagus gitu. Tapi ya itu kalau nggak salah di tengah-tengah itu dia ganti video gitu. Jadi kostumnya berubah yang tadinya bajunya warna biru misalnya, terus besoknya bajunya warna hitam gitu. Seragamnya juga berubah. Jadi dan cara menyatukannya nggak nyambung gitu. Jadi kata saya loh, kok perubahannya drastis banget gitu ya. Jadi ya bagusnya sih sebetulnya nggak apa-apa gitu mau ngambil beberapa sesi, tapi eh, ya kalau saran saya di kostum yang sama gitu jadi nggak kelihatan banget eh, apa jomplangnya gitu ya. Itu Bapak Ibu em, mau Bu Nisa apakah PTK dulu yang disampelkan atau video dulu biar ada komen dari rekan sebaya. Iya, baik. Mungkin saya memang fokus ke video dulu, boleh nggak apa-apa, Bu? Mungkin saya ada yang belum dinilai juga. Saya Mm-mm, ambil nih, nggak apa-apa ya, Bu, ini ya, sebagai contoh. mm-mm. Silahkan Ibu. Ya, sudah kelihatan, Bapak Ibu? Bu Sri. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, ini baik punya Ibu siapa nih ya? Bu Sri ya. Iya, ini foto ya baru ya, Bu ya. Dan ini saya ngelihat dokumentasi ini di video, ya, video pembelajarannya Bu Sri. Nah, ini video. Kalau bisa videonya terutama di depan sekolahnya dulu ya Bu, sekolah apa punya Bu Srini, sekolahnya dulu dipoto dulu Ibu di depan sekolah Ibu pakai ID card Ibu, sedang PPL mungkin pakai kostumnya yang merah putih, putih hitam dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ngedit tuh, Ibu jalan di depan sekolah Ibu, sekolah apa namanya, pakai baju hitam putih hitam nggak apa-apa. Misalnya ya pakaiannya tadi, kalau kelas sih sudah oke. Tapi Ibu ini eh saya lihat ini masih foto, videonya mungkin di bawah nanti ya. Ini baru video. Kalau alangkah fotonya dulu ya Ibu foto di depan sekolah Ibu Iya. dengan ID card PPM. Nah, baju putih, rok hitam. Jadi seperti itu. Ini masukan dari saya saja. Mungkin ke depannya akan bisa seperti yang saya tadi foto di depan sekolah Ibu ya. Sekolahnya Iya. sekolah apa? Kalau ini videonya kita buka. Ya, nggak apa-apa ya Bu Sri. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nah, Suaranya nggak keluar Bu Nisa. oh iya, nggak keluar. Heeh. Apa apa share sound apa ya kalau nggak salah. Kok nggak Itu di keluar ya? mute, Bu. Itu di mute. Nah, itu coba. Sudah? Settingan share sound-nya, Bu, biasanya, Bu. Jadi harus di close ulang dulu.
Nggak kedengeran ya? Punten ditutup dulu Bu, baru Ibu buka lagi share Tutup sound. dulu, stop share. Stop share screen-nya. Ya, terus Oke. Ibu share ulang, ada share sound di situ. Sri. Sini ya. Dengerin Bu In. Ya, keluar. Kelasnya udah bersih? Ada sampah nggak di kelasnya? Itu masih ada sampah, bahkan buang sampahnya dulu ya. Iya. Sudah? Pada semangat gak belajar hari ini? Sudah sarapan? Nanti ya. Iya. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini nggak masuk? Iya, Vera ya. Duduk. Iya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Rama. Apa? Siapa tahu? Iya, surat Al-Hujurat. Siapa tahu sini ya makna dari surat Al-Hujurat? Ada ya? Ada yang tahu? Terus kalian kerjanya apa di rumah? Apa enggak? Tujuan pembelajaran. Baik, di sini ada 3 pembahasannya. Apa kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah belum? Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya, nama-nama Allah yang baik. Jika sudah hafal, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, pintar. Apabila belum menghafal, apa kalian lakukan? Menghafal. Iya, kalian harus menghafal. Oke. Ya, di sini kita belajar bab 2 materi Asmaul Husna. Ya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari 2 kata. Yang pertama, Al-Hasna, artinya memiliki arti nama-nama. Yang kedua, Al-Husna, artinya memiliki arti pertama menerai pertemanan dan selisih. Ya, apa itu? Bertengkar. Ya, bertengkar. Itu salah. Berkelahi. Jadi kita harus damai. Ya. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun. Mukmin, siapa kebaca sini? Tahu. Ya, suka. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Kita mengaku orang lain. Ya. Berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan diskusi. Ya, caranya di sini ada di Asmaul Husna Amalik. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang kedua, menjaga orang lain.
Ya, ya tadi kita baru sudah simak bersama video pembelajaran Bu Sri Dayanti. Ya, Bu Sri eh, bisa kamera Bu, saya belum wajahnya gimana Bu Sri? Iya, Bu. Soalnya anak lagi ada anak bayi lagi ini, Bu, lagi tidur juga. Ini agak rewel, lagi demam, Bu. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Bu, putrinya. Iya. Putra, Bu. Putra, ya semoga lekas sembuh. Kita doain supaya sehat-sehat semuanya, Amin. semangat. Ya, baik Bu Sri, sudah bagus. Cuman ada sedikit ya foto, tolong nanti foto untuk ke depannya, videonya depan sekolah Ibu, di halaman sekolah Ibu, sekolah mana ya, identitasnya. Iya, Bu. Eh, Mungkin nanti teman-teman bisa saling memberikan masukan ya dalam diskusi kita malam ini. Eh, untuk dari awal tadi mungkin belum diabsensi anaknya ya, atau kita tadi sudah saya lewat-lewatin di akhir kesimpulan ya, untuk refleksi ulang eh, hanya memberikan tugas saja, harusnya sudah ada kesimpulan bersama-sama untuk penguatan kepada siswa. Kemudian siswanya berapa orang, yang sedikit ya Bu Sri? Iya, Bu, itu soalnya saya gabung, Bu, dari kelas 4 sampai kelas 6, Bu. Kalau satu kelasnya kami itu ada 5 orang, ada 4 orang, Bu. Oh, Jadi kalau seandainya saya ambil satu kelas cuma 4 orang, videonya nggak ini, Bu, apa PPL-nya juga nggak bagus nantinya. Jadi aku tanya sama kepala sekolahnya, em, gimana Bu Sri, katanya digabung aja, katanya kan. oh, Soalnya di tempat saya ngajar itu, Bu, daerahnya daerah terpencil. Jadi di situ pun masih sedikit lah, Bu, gitu. oh Mm-mm. gitu. Jadi kelas 4 itu berapa orang? 4 orang. Jadi tidak berparalel ya? Iya, Bu. Soalnya Hmm, itu ada 4 orang. Kelas 5 itu 6 orang. Kelas 5, kelas 6 ya. Kelas 6 itu ada 7 gitu, Bu. gitu. Jadi nanti Hmm. saya akan ini, kalau memang sedikit kan digabungkan ya. Dari segi Mm-mm. penilaian nanti dalam PTK Ibu nanti itu bisa bervariasi ya dalam penilaian PTK-nya yang diambil nanti, yang penilaian kelas berapa dalam PTK itu kan nanti ada Ibu memberikan pertanyaan ya kan, apa dalam penilaian itu kan nanti tindak lanjutnya ke PTK. Begitu ya Bu In ya. Mm-mm. Nah, kalau itu Nih, Bu, kalau eh, seandainya saya kan kalau ngambil PTK itu saya ambil aja satu kelas saja, Bu, gitu. Kelas 4 aja gitu. iya, iya. Ya, Heeh. baik-baik, Bu. Di sini kan kita baru ketemu ya, Bu ya. Jadi siswanya di sekolah Ibu sedikit, ya per paralel juga hanya satu kelas, cuman segitu ya, 6 orang, 4 orang, baik. Sekolah mana, Bu? SD negeri? SD negeri, Bu. SD Oh, negeri 13 Lubuk Besar, Bu, di Bangka Tengah, Bu. oh, Bangka Tengah. Ya, baik, Bu. Ya, yang dimaafin aja, nanti tinggal bagaimana PTK Bapak Ibu nanti bisa mumpunin ya kelas mana yang kurang gitu ya, atau kelas 4 kelas 6 ya Ibu ambil aja sampel yang satu kelasnya. Ya gitu ya Baik. Bu Sri. Nanti ke depannya kelihatan nanti di awal eh, SD mana gitu ya Bu ya, di depan sekolah Ibu. Kalau bisa Iya, sama kepala sekolahnya berfoto, masukkan ke ini, ke YouTube, ke videonya juga. Baik Bu. Tadi di iya. di lembar itunya belum kelihatan ya, di lembar foto di sekolahnya belum, langsung ke kelas saja. Ya, baik. Itu masukannya Bu ya. Mungkin Bu, masukan dari Bu Iin atau teman-teman di sini bisa memberikan masukan, silahkan. Sebelum ke teman-teman yang lain, itu mungkin di foto ibu udah ada keterangannya belum tadi ya? Misalnya terang. kegiatan kegiatan Belum apa ada Bu, gitu. belum ada Bu Iin. Oh, belum Iya. ya. Ini Belum. untuk masukan semuanya. Jadi bagus juga foto-fotonya itu dicuplik gitu ya, seperti Ibu Sri tadi, tapi ditambahkan misalnya kegiatan pembukaan,
terus kegiatan inti gitu. Jadi kelihatan proses apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Terus nggak usah terlalu banyak, misalnya satu satu aktivitas diwakili maksimal 2 foto gitu. Jadi kalau kegiatannya sama-sama aja ya, misalnya proses pembelajaran di kelas hanya beda angle ya agak mubazir ya, jadi cukup minimal atau maksimal 2 foto satu aktivitas. Beberapa saya lihat sudah banyak yang menampilkan foto, tapi ada yang memberi keterangan dan ada yang belum memberi keterangan. Jadi kita nggak tahu Bapak Ibu sedang ngapain di foto itu. Terus tadi tambahan juga seperti yang disampaikan Bu Hairunisa, yaitu tadi rata-rata Bapak Ibu ketika di penutup itu langsung ditutup aja gitu, nggak dikasih apa refleksi soalnya apa gitu, terus untuk pembelajaran ke depannya seperti apa gitu. Ya, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau Bapak Ibu sudah ada apa namanya skor yang untuk penilaiannya itu, instrumen-instrumen untuk penilaian itu nanti dipenuhin aja sesuai langkah-langkah yang ada di situ. Sama penguatan moderasi beragamanya ini masih belum masuk semua gitu ya. Hanya mungkin cuma berapa orang yang ada penguatan moderasi beragamanya, yang lain masih belum dimunculkan gitu. Kemudian ya kalau Bapak Ibu ngelihat tadi kan eh waktu di awal-awal itu videonya dari belakang ya, dari belakang ibu gitu. Jadi kita nggak bisa melihat gitu kalau kalau angle-nya dari belakang. Sementara yang mau dinilai kan bagaimana tampilan keseluruhan dari awal sampai kegiatan penutup, apakah menampilkan wajah ceria atau apa gitu kan. Nah, kita nggak bisa menilai kalau dari belakang gitu. Jadi ya ya angle-nya itu nanti untuk video-video berikutnya tolong diperhatikan supaya kelihatan gitu. Minimal dari samping, lebih bagus lagi kalau bisa dari depan. Jadi kita bisa melihat bagaimana mimiknya, bagaimana gestur tubuhnya, apa yang disampaikan gitu. Saya rasa mungkin lebih bagus teman-teman yang lain saling mengomentari supaya kadang kan dengan saling berkomentar kita bisa mendapat lebih banyak masukan dan sebetulnya untuk refleksi diri juga kira-kira ke depan seperti apa video yang lebih baik lagi. Saya kembalikan ke Bu Nisa. Ya, baik Bu. Mungkin ini saya buka punya Pak Fuad ya. Teman-teman kan nggak apa-apa, nggak usah apa ya, nggak usah sungkan-sungkan ya atau malu gitu. Ya silahkan saja memberikan masukan. Ya sama-sama kita di sini saling belajar, memberikan saran ya atau pertanyaan. Silahkan saja ya. Mm-mm. Jadi supaya nanti saling ini aja. Baik, mungkin kita mulai ketua kelas dulu ya Bu In. Saya mau bersama-sama kita menyaksikan. Silahkan Bu. Iya, baik. Ya, ini punya Pak Fuad. Pak Fuad ini fotonya sudah ada, tapi mungkin nanti dari segi latar belakang sebelumnya sebelum dipoto di dalam kelas, ya akan langkah lebih baiknya sama kayak Bu Sri tadi ya, belum menampilkan foto sekolah Bapak ya, identitas sekolah Bapak. Sekolah apa namanya SD-nya ya. Karena di dalam segi penilaian tadi harus menunjukkan identitas sekolah ya seperti yang di modul ajar di Bapak buat juga kan ada identitas sekolah ya, sekolah apa. Jadi di PPL apa di foto juga harus ada. Ini belum Bapak buat masih di dalam kelas nih langsung YouTube-nya. Baik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Haji Sulam, Betul Bang Mamat. Menjawab salam.
terima kasih kepada ketua kelas yang sudah. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan tadi sudah berdoa. Untuk tambah lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita belajar, Bapak mau tanya, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini di kelas ini kita full semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Bapak mau tanya selanjutnya. Coba ceritakan pengalaman apa saja yang kamu sudah lakukan. Coba siapa? Oke, Abadi silakan. Oke, luar biasa. Pergi ke Taman Safari. Ketemu siapa Taman Safari itu? Melihat apa? Melihat hewan. Ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya? Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Mahia, mana Mahia? Ya, Mahia, angkat tangan. Ya, Mahia punya pengalaman apa? Oke, ya sama-sama pergi jalan-jalan. Nah, hari ini kita akan menjawab atau melakukan suatu perjalanan, sama perjalanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ini perkenalkan, ini nama Bapak bernama Fathah Bali, saya guru di SDN Situ Gede 4 Kota Bogor ya. Nah, dalam materi ini capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Dan ada pun tujuan pembelajarannya yaitu memahami kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Ya, apa itu Haji Wada? Nanti akan disampaikan. Yang kedua, mendiskusikan kisah Nabi Muhammad ketika peristiwa Haji Wada. Yang ketiga, menganalisis kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Dan yang keempat, memberikan contoh keteladanan kisah Nabi Muhammad ketika peristiwa Haji Wada. Nah, inilah contoh atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku semua. Nah, sebelum ke situ, ada yang sudah tahu apa itu Haji Wada? Belum. Nanti kita belajar ya. Lalu yang kedua, mengapa Nabi Muhammad menekankan pentingnya persaudaraan dan keadilan dalam khutbah Haji Wada? Tahu? Belum. Kalau ini belum bisa menjawab, nanti kita akan sama-sama dalam proses pembelajaran. Paham? Paham. Untuk kegiatan sekarang, silakan kalian simak video pembelajaran. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang materi kelas 5, yaitu peristiwa Haji Wada, yaitu tentang pengertian, nasihat, dan juga hikmahnya. Perlu kita garis bawahi bahwa yang kita sudah tahu bersama, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji bila mampu. Namun di sini ada pengertian terhadap Haji Wada, yaitu Haji Wada itu bukan berarti nama orang Wada itu ya. Haji Wada adalah
haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, haji wada bisa disebut haji perpisahan karena perpisahan terakhir Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya. Nah, jadi haji ini adalah haji terakhir sebelum Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ya, jadi namanya haji itu peristiwa haji wada perpisahan. Jadi ada awal, ada akhir. Nah, ini adalah proses di mana Rasulullah melakukan ibadah haji sebelum Rasulullah meninggal dunia. Lalu ini adalah lebar kerjanya. Silakan kalian kerjakan, ya. Baik, silakan anak-anak, kamu kerjakan apa yang ada di dalam LKPD sesuai dengan petunjuk kegiatan, ya, seperti itu. Dibaca dulu, dituliskan dulu namanya, kelasnya, ya. Lalu kalian baca petunjuknya, yaitu dari buku, tadi cermati video. Lalu diskusikan dari video itu apa saja dan tulis hasil diskusinya di situ. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Silakan ditulis. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, bisa ya. Sesuai dengan petunjuk bacaannya, petunjuk kegiatannya silakan. Ya. Ya. Oke, baik anak-anak, setelah diskusi, kelompok mana yang sudah siap untuk menyampaikan diskusinya? Oke, kelompok 2 silakan. Bacakan hasil diskusinya, ya. Yang lain boleh untuk mendengarkan, ya. Silakan, ya. Peristiwa Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijrah. Haji ini dikenal dengan haji perpisahan. Ya, baik. Tepuk tangan. Luar biasa. Itu adalah asal usul dari haji wada. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa menyampaikan? Kelompok mana? Oke, baik. Kelompok 3 silakan, Mania. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Haji Wada disebut juga haji perpisahan. Tidak ada yang menduga bahwa Haji Wada merupakan perpisahan Rasulullah dengan para sahabat dan keluarganya. Ya, dari tepukan. Selanjutnya kelompok mana lagi? Selanjutnya kelompok mana lagi yang akan mau menyampaikan? Oke, silakan saya buat. Haji Wada adalah perpisahan
Ya, dari tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Dan terakhir silakan kelompok akhir. Ada tujuan sehat yang Rasulullah berikan. 1. Perilaku baik antara satu dengan yang lain. 2. Mengerjakan yang diperintahkan Allah. 3. Memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. 4. Melarang perbuatan ria. 5. Mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak balas dendam. 6. Memberikan persamaan derajat. 7. Sesungguhnya atau satu muslim dengan muslim lainnya. Ya, dari tepuk tangan semuanya. Ya, kita tepuk ujung dulu. Ya, sama-sama tahu nggak? G double O D J O B, good job, oke ya. Oke, 1, 2, 3. G double O D J O B, good job. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, baik anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Angkat tangan. Siapa coba? Oke, silakan. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Haji Wada terjadi di Madinah, dihampiri oleh malaikat Jibril. Luar biasa. Oke, baik anak-anakku semua. Demikianlah materi hari ini tadi sudah dipelajari. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan tetap memperdalami tentang apa itu Haji Wada. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kita akhiri tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semua. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang lain ada bisa memberi tambahan. Ya, saya pancing dulu Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang videonya Pak Fuad? Ya, silakan Pak Nurman. Cukup baik, Bu. Iya. Sangat baik lah. Cuman kayaknya dari saya, izin Pak Fuad ya, saya sama kayak seperti saya bikin video ketika belajar kelompok itu kayaknya harus ke misalnya layarnya di depan anak-anak tuh harus seperti gini gitu kan lihatnya. Mending harusnya di ini deh, di apa diatur dulu kali ya. Ketika menjelaskan guru itu anak-anak harus benar diatur gitu biar nggak pegel kali lihat ke apa ngebalik badan terus. Selebihnya udah bagus banget Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Nurman. Hanya itu ya masukannya. Iya. Ya, mungkin sebelum di tugas kelompok, jadi anak itu dalam keadaan normal dulu duduknya, baru nanti dibagi kelompok sesuai dengan duduknya per kelompok ya. Baik. Yang lain? Saya panggil Ibu Eeng. Gimana Bu Eeng pendapatnya? Ya Bu, mohon izin Pak Fuad. Kalau menurut saya sudah cukup bagus Bu. Ya. Sama saya juga bikin video sama tadi yang komentar dari Pak Nurman mungkin apa posisi anak ya, yang duduknya itu betul kata Ibu tadi. Terima kasih sarannya. Saya juga seperti Pak Fuad Bu. Jujur apa tuh namanya posisi anak-anak itu udah duduk berkelompok gitu. Baik. Terima kasih Bu Eeng. Udah Ada bagus? lagi? Udah Oh, iya. bagus ya. Pak Fuad udah bagus ya. Cuman ya kalau lebih bagus lagi dari Pak Fuad di pas video awal itu mengambil dari segi sekolah ya, dari Pak Fuad depan sekolah, begitu foto
divideokan juga depan sekolah, Pak Fuad jalan masuk ke kelas mengucapkan Assalamualaikum anak-anak gitu ya. Dari penampilan Pak Fuad jalan, jadi Bu dosen dan saya juga bisa menilai bagaimana gestur Pak Fuad jalan sebagai guru gitu ya, pakaiannya kan itu juga karena di situ minta nilai juga yang mempesona gitu ya, seorang guru itu pakaiannya juga dinilai. Nah, gitu ya Pak Fuad. Jadi nanti ke depan dalam perjalanan juga divideokan, masuk ke kelas mengucapkan salam, identitas juga sama juga dengan Bu Sri tadi juga. Ya, baik mungkin juga menghemat waktu juga Bu EM pengambilan Pak Nurman tadi ya, anak itu kalau mungkin nanti dibentuk lagi agak lama gitu ya. Jadi penghematan waktu dalam pengambilan video bisa juga arahnya ke sana. Ya, tadi saya simak dalam penampilan memberikan materi, Pak Fuad itu menggunakan LCD, udah bagus, suaranya sudah bagus, jelas ya dalam penyampaiannya. Tapi pas ada kalimat pemantik di awal belum kelihatan. Misalnya anak-anak dipancing dulu. Apa itu Haji Wada? Ya, dipancing dulu dengan materi awal dalam pendahuluan dalam pemantiknya. Nah, kemudian dengan tadi Bu dosen juga akan ke depannya juga nanti dengan P5RA-nya juga ya P5RA-nya misalnya eh, berdiri dulu, menyiapkan dulu atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau memberikan doa dulu ya, dibuka dulu sebelum belajar bacakan doa bersama-sama. Ya, jadi eh, untuk menyisipkan P5RA-nya belum kelihatan juga, belum kelihatan nih ya. Mungkin nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Pak Fuad, itu saja. Tapi tadi untuk menyaksikan video Haji Wada itu belum kelihatan. Jadi masih PPT ya dibacakan oleh Pak Fuad. Anak-anak hanya diberikan LKPD langsung berdiskusi dan kalimat dengan menyelidiki. Kalau menyelidiki kelompok gitu ya, kegiatan menyelidiki kelompok. Jadi bukan menyelidiki kelompok tapi eh, melihat atau sejauh mana anak-anak itu berdiskusi apakah aktif atau tidak gitu ya. Jadi memantau atau memeriksa kerjaan kelompoknya ya. Kalau menyelidiki kan diselidiki apanya gitu ya. Jadi bahasanya juga perlu dikemas juga dalam penempatan tadi kegiatan-kegiatannya. Baik, untuk itu mungkin ini saja dari saya. Ada Bu Iin ada menambahkan? Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya. Secara umum dari penampilan dan semua proses yang disampaikan sudah bagus. Tapi biasa Bu Nisa yang namanya guru dan dosen itu nemu aja gitu ya, ada yang kurang gitu. Udah bagus tapi ada gitu ketemunya kurangnya. Bapak Ibu guru juga kan kalau ngoreksi punya siswa itu ketemu aja ya. Jadi Benar banget, Bu. Benar. iya, Menilai itu pasti nyari yang salah ya Bu ya. iya betul. Nggak ada nilai yang benar kayaknya, Bu. Padahal udah bagus ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan demi kebaikan kita bersama untuk yang ke depannya nanti pembelajaran yang upload bagian PJBL dan apa P5 PPRA yang ketiga supaya lebih bagus lagi. Untuk Pak Fuad, fotonya kan baru satu ya, lebih bagus lagi. Jadi foto itu menayangkan kira-kira semacam rangkuman dari video YouTube-nya gitu, mulai dari pembukaan sampai penutup gitu. Jadi ditambah lagi dokumentasi fotonya dan dikasih keterangan. Kemudian Pak Fuad ini termasuk yang sudah saya nilai dan nilainya lumayan bagus. Eh, Komentar saya hanya kurang satu ya, jadi dari materi itu ditambahkan kaitannya dengan moderasi beragama. Misalnya tadi Pak Fuad kan menyampaikan tentang Haji Wada. Nah, ditambahkan aja gitu kaitan antara Haji Wada dengan moderasi beragama. Misalnya nih ya, eh, bahwa dalam khutbah Haji Wada itu kan Rasulullah itu menekankan pentingnya persatuan dan kesetaraan tanpa memandang ras, warna kulit, status sosial gitu. Nah, ini sesuai dengan prinsip moderasi beragama yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan. Itu satu contoh. Terus contoh kedua, misalnya Rasulullah itu menekankan pentingnya keadilan dan hak asasi manusia.
mengingatkan umat Islam untuk tidak menzolimi satu sama lain, menghormati hak-hak orang lain. Nah, prinsip ini gitu dijelaskan ke siswanya mendukung moderasi beragama yang bersikap adil dan menghormati hak individu gitu. Kemudian ya bisa juga misalnya ditonjolkan tentang keragaman dan kebersamaan. Jadi karena haji itu momen di mana semua umat Islam berkumpul. Ini mengajarkan umat Islam untuk menerima, menghargai keragaman budaya dan tradisi karena ketika di haji, jadi ada 2 poin, dapat moderasi beragama dan dapat pembelajaran bermakna gitu. Selalu dikaitkan dengan konteks kekinian gitu loh. Jadi Haji Wada kan sejarah dulu, tapi dikaitkan dengan konteks kekinian juga bisa gitu bahwa ketika berhaji itu semua suku bangsa berkumpul menunjukkan keragaman dan kesatuan gitu. Kemudian eh, ini merupakan salah satu aspek penting dari moderasi beragama. Jadi bunyi gitu moderasi beragamanya. Karena eh, di instrumen penilaiannya kan bunyi gitu tentang moderasi beragama sama pembelajaran bermakna. Ini untuk semua ya, koreksi untuk Bapak Ibu semua karena sebagian besar belum belum muncul gitu, belum keluar. Mungkin itu tambahannya Bu Nisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Iin. Mungkin cukup kali ya saya menampilkan Iya. seorang ibu dan seorang Ibu, bapak. izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Bu Ibu, Endang. izin bertanya. Ya, Bu Endang ya, silakan Bu Endang. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini kemarin kami kan boleh nggak Bu kalau misalkan ngambil video itu nggak harus di bangku gitu. Kemarin tuh rencananya tuh pengennya tuh kami tuh ambil video tuh lesehan gitu. Seperti itu. Boleh nggak Bu kira-kira ya Bu? Maksudnya lesehan Ibu di Nggak bawah pakai lantai meja, gitu nggak pakai kursi. pembelajarannya. Iya. Iya. Ibu pembelajarannya di bawah, tidak di bangku gitu ya. Iya, gitu seperti Kemudian itu di kondisi lantai. pembelajarannya tentang apa Ibu? Mungkin kalau yang besok ini rencananya itu tentang praktek sholat Oh, boleh. sunnah. Ya, boleh. Boleh ya Bu ya? Boleh pembelajaran misalnya Ibu ngambil ujian praktek. Banyak kemarin juga ada saya nilai waktu sebelum PPG ini tentang pengurusan jenazah. Siswa Ya, dibawa ke rencananya kan masjid. itu. Ya, dibawa ke masjid sekolah, di prosesnya bagaimana udah itu mereka mulai dari awal memandikan bagaimana. Iya, boleh Bu, nggak apa-apa sesuai materinya. Tapi nanti pengambilan Ya, videonya terus ini Bu, nggak satu arah saja, jadi semuanya kelihatan videonya ya. ya benar Bu. Jadi dibolehkan ya Bu. Terus Boleh nggak, kan? istilahnya nggak medianya nggak harus pakai tadi itu infokus gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, Nggak kalau harus memang infokus Ibu ya? lagi-lagi besok itu proyeknya pengambilan praktek sholat berjamaah pas sholat fardu, ya silahkan nanti di bawah nggak apa-apa. Nah, rencananya tuh mau pakai ini Bu untuk media pembelajaran mereka pakai HP di situ. Boleh ya Bu? Pakai HP? Ya, mereka kan di sekolah memang suruh bawa HP. Ketika ada pelajaran yang harus menggunakan HP, mereka ambil gitu. Jadi di situ mereka langsung dari YouTube-nya masing-masing gitu. Oh gitu, jadi bukan Ibu menilai anak-anak langsung praktek di dalam kelas. Ya, seperti itu juga menilai langsung praktek. Cuman kan mereka butuh ini kan, karena masing-masing kelompok itu kan berbeda ininya waktu sholatnya, satu gerhana, satu istiqo, satu sholat jenazah. Jadi mereka itu ngambil contohnya itu kita kasih link YouTube-nya gitu di masing-masing kelompoknya seperti itu. Ya silahkan Bu, untuk berkreativitas anak-anak ya nggak apa-apa. Nanti Ibu udah jadi ya nanti kita lihat hasilnya ya nanti silahkan gitu. Oke, Ya, baik. nanti kalau memang ada perbaikan tinggal perbaikan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Bu Endang, itu namanya kreativitas dalam pembelajaran, boleh inovasinya silahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian nanya lagi nih Bu,
yang masalah untuk P5 dan PPRA itu. Ya, Nah, kemarin P5P2RA. Ya, P5P2RA. Ya, Bu, kenapa? nah itu prosesnya itu sama dengan yang BBL atau PJBL seperti itu, Bu, atau gimana itu, Bu? Soalnya kami yang P5 itu untuk khusus guru agama itu jarang dilibatkan seperti itu, Bu. Karena biasanya kan untuk wali kelas saja yang menghandle untuk kegiatan P5-nya sendiri. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya. Apa yang khusus untuk yang PAI, khusus PAI, atau kita gabung sama yang wali kelasnya atau seperti apa, Bu? Itu kami masih ngambang tuh seperti apa mau buat model videonya gitu. Oke, baik. Bu Endang, di sekolah Bu Endang kan itu sudah disepakati ya, di stop order sekolah Bu Endang itu P5P2RA-nya membuat apa? Membuat apa, Bu? Ya. Itu kan harus didiskusikan dari awal, izin dengan akademiknya, ya akademik sekolah. P5 kita tuh buatnya apa, atau selama ini sudah buat apa gitu, Bu? Realnya. Jadi kalau sudah disebutin pakai yang itu aja gitu, Bu, maksudnya? Iya, kan kita serahkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, bukan Berarti bukan enggak? kita. Jadi di sekolah Bapak Ibu kan beda-beda ya P5RA-nya. Iya. Iya. Ada apa namanya ya? Kalau kita kan fasenya kan fase F ya. Kalau Ibu SD apa? Ya, jadi Kami ada fase D, Bu, ada SMP. membuat limbah. Ya, kenapa, Bu? Ya, kami di fase D, SMP kan. Ya, SMP membuat apa, Bu, di sekolah Ibu? Nah, itu rencana tuh nanti apa kalam sehidang ya. Tapi belum terlaksana gitu, masih rencana untuk kegiatan apa budaya Melayu. Oh ya, kebinekaan ya. Dengan pakaiannya, makanannya gitu ya. Nanti kan dengan prosesnya itu misalnya membuat makanan budaya Melayu dengan membuat empek-empek atau dengan pakaiannya nanti diapakan ya, di di apa dari mulai proses di video kan, Bu. Ibu memberikan wacana ini ke siswa, mulai membuat prosesnya divideokan atau difotokan. Setelah itu nanti dengan pakaiannya mengenalkan budayanya,